Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saya boleh bilang bagian awal sama saudara bahwa inilah rahasia sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen anak Tuhan, bahasa saya dalam tanda kutip gini, gagal diberkati Tuhan. Sebab kalau ketika kita bicara tentang yang namanya berkat-berkat Tuhan, itu Tuhan sediakan buat kita. Tersedia segala kekayaan berkat untuk anak-anaknya. Tetapi kenapa kita tidak bisa mencapai itu berkat Tuhan? Kenapa kita gagal dan tidak mengalami, menikmati yang sesungguhnya berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita? Gagalnya di mana? Nah, kita belajar lewat ayat ini. Ini adalah sebuah rahasia penyingkapan dari firman Allah tentang rahasia kehidupan yang diberkati Tuhan. Gagalnya kenapa dan bagaimana kita mengalami rahasia berkat. Kita belajar dari Kejadian pasal 12 di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita sama-sama baca di dua ayat ini ya. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, sesungguhnya inilah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Keturunannya di sini adalah termasuk terhisap adalah Anda dan saudara. Semua kita secara rohani ya, secara roh Anda dan saya, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus dan telah ditebus oleh darah Yesus, kita semua secara roh, kita ini adalah keturunannya Abraham. Mana landasan ayatnya? Bolehlah. Kalau saya tunjukkan sedikit landasannya, Galatia pasal 3, coba kita lihat di ayat 13 dan ayat 14. Saya baca dari awal saudara ya. Perhatikan, ini janji Tuhan buat Abraham dan keturunannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, lihat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia mati secara kutuk, memang menanggung kutuk dosa dalam hidup kita. 14, mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, Yesus Kristus telah membuat ini. Lewat kematiannya di atas kayu salib, lewat korban Kristus di atas kayu salib, dia membuat ini. Membuat apa saudara? Membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam korban penebusan di Golgota itu, berkat Abraham, saya ulang, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jelas saudara ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, ini janji berkat kepada Abraham dan keturunannya. Dan keturunannya ternyata dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14 itu adalah termasuk Anda dan saya. Termasuk kita semua, tersedia janji berkat Abraham. Mari kita lihat kembali sedikit ayat tadi. Ayat 2 saya baca ulang, lihat kembali ayat ini. Saya mau terangkan berangkat dari sini. Saya berharap dari awal perhatikan ayat-ayat firman Allah. Aku akan membuat engkau, janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Sampai pada bagian ini janji Tuhan kedengarannya indah. Terdengarnya manis, enak, nyaman, ya
terdengar di telinga kita. Bahwa janji Tuhan akan membuat Abraham dan kita menjadi bangsa yang besar. Berkatnya makin lama makin besar. Mau enggak? Saudara, usahamu, bisnismu tambah lama tambah besar. Perekonomianmu tambah besar. Langganan saudara, cuganya saudara, kalau orang Tionghoa bilang, itu tambah lama tambah banyak tambah besar. Ini janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Yang kecil nggak tetap jadi kecil, yang kecil kata Alkitab janjinya apa? Membuat kita jadi besar. Jadi nggak usah takut. Anda yang dalam bisnis usaha masih kecil, bisnis usaha masih merintis, Tuhan akan buat yang kecil nggak tetap jadi kecil, yang kecil pada waktunya akan jadi besar. Yang besar Tuhan akan bikin tambah besar. Itu janji Tuhan. Wah, nyaman luar biasa. Dan memberkati engkau. Siapa yang tidak ingin diberkati? Ini janji untuk kita. Serta membuat namamu masyur. Makin masyur, makin terhormat. Sampai pada bagian titik ini luar biasa indah, enak terdengar di telinga kita. Tetapi kayaknya menurut saya pada bagian kalimat berikutnya mungkin bagi beberapa kita, wah mulai gak enak nih Pak Pendeta. Bagian awal yang barusan kita baca lewati, wah indah, nyaman, enak terdengar. Tapi bagian kalimat berikutnya kayaknya kurang enak bagi beberapa orang. Dikatakan begini kalimatnya, dan engkau akan menjadi berkat. Dari ayat kalimat yang terakhir kita mengerti tujuan Allah atau alasan Allah memberkati Abraham. Ternyata tujuannya adalah supaya Abraham itu menjadi berkat. Menjadi saluran berkat. Supaya jangan jadi bendungan berkat tapi jadi saluran. Nah sayangnya yang menjadi masalah persoalan dari kita orang percaya adalah kita seringkali mengejar itu yang namanya berkat. Ya kan? Kita bergumul untuk mendapatkan berkat, kita mendoakan berkat, kita minta berkat. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati usaha saya, berkatilah bisnis saya, ekonomi saya, supaya saya diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan ketika usahamu, ekonomimu, keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya berharap lewat pengajaran firman Allah pagi ini yang datang kepada kita, kita jadi paham gitu loh. Kita jadi ngeh, kita jadi ngerti alasan Tuhan memberkati kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat. Memberkati orang lain menjadi saluran berkat, bukan bendungan berkat. Makanya selalu saya bilang sama saudara, buat Tuhan itu punya alasan bahwa memang Tuhan itu punya alasan ketika akan memberkati kita. Kalau saudara memang ingin jadi orang Kristen yang diberkati Tuhan, saudara harus tahu motivasinya. Saudara harus tahu tujuannya, alasan Tuhan memberi berkat sama kita. Karena berkat dari Tuhan itu gak sembarangan dibior-bior sama Tuhan. Ya enggak, Tuhan enggak sembarangan mempercayakan berkat. Makanya saya ingin begini pagi ini. Anda enggak cukup jadi orang Kristen yang hanya percaya pada Yesus. Anda dan saya harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sampai begini, Tuhan percaya sama kita. Tuhan mempercayakan berkatnya. Kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan, maka Tuhan dengan senang hati gitu loh akan mempercayakan berkat-berkatnya pada kita. Harus sampai jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Gak cukup percaya, ya. Gak cukup kita hanya percaya pada Yesus, harus sampai menjadi orang kepercayaan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Karena seringkali kita gak ngerti motivasi, makanya kita gagal. Alasan, jadi buat Tuhan punya alasan. Bahwa dia punya alasan untuk memberkati kita. Ketika dia mau kasih berkat, Tuhan punya alasan. Oh, orang ini mau jadi saluran berkat. Alasannya kan Kejadian 12 ayat yang kedua. Motivasi, tujuan, alasan Tuhan memberkati Abraham. Alasannya apa? Supaya Abraham menjadi berkat. Memberkati orang lain. Memberkati kerajaan Allah. Itu tujuan Allah.
Bukan jadi cuman menerima. Nah banyak kita kejar berkat, berdoa untuk berkat, gumuli berkat. Motivasinya apa? Untuk kemewahan diri sendiri. Maaf ya, mungkin bagi hari ini apa yang saya lepaskan dari firman Allah ini, mungkin ada banyak bagian kata-kata yang saya sampaikan mungkin terlalu keras bagi Anda. Tapi memang kayaknya akhir zaman kita butuh firman yang keras saudara ya. Supaya pertumbuhan iman kita benar. Jadi saya berharap jangan ada yang marah, tersinggung dengan apa yang saya katakan. Apalagi ngomong berkat nih. Sejujurnya banyak kita gak ngerti motivasi diberkati kok saudara ya. Banyak kita kejar berkat, berdoa minta diberkati. Tetapi ternyata tujuan kita hanya untuk kemewahan kita. Tujuannya hanya untuk memakmurkan diri kita. Tujuannya supaya wah bisa makan lebih enak yang mahal-mahal. Apakah iya hanya itu alasannya? Kalau itu alasan saudara, saya jamin berkat dari sorga gak akan turun sama saudara. Karena Tuhan gak punya alasan memberkati saudara. Makanya lihat statement yang saya tulis di screen saudara. Lihat gambar ini ya. Alasan untuk kita diberkati adalah supaya kita dapat memberkati. Jadi ini jelas ya, sambil saya katakan coba sambil dipikirkan, direnungkan. Inilah motivasi, tujuan Tuhan, alasan Tuhan memberkati kita. Alasannya adalah dapat memberkati. Tadi saya sempat singgung-singgung, ada banyak orang pengen diberkati, tapi bukan jadi saluran. Cuman jadi apa? Jadi bendungan berkat. Dari kata Kejadian 12 ayat yang kedua, bahwa Abraham dibikin jadi bangsa yang besar, tambah lama, tambah besar, tambah masyhur, terhormat nama Abraham. Ya, bahkan Alkitab katakan tujuannya apa? Supaya Abraham menjadi berkat. Dan ini juga jadi alasan Tuhan ternyata untuk memberkati setiap kita. Menjadi berkat, coba bilang sama-sama saya, menjadi berkat. Ulang sekali lagi biar nancep di hati kita, di pikiran kita. Ya, ingat kita diberkati Tuhan, alasannya adalah menjadi berkat. Bilang sama-sama saya, menjadi berkat. Jangan lupa saudara ya. Alasannya cuma satu, Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Dari kalimat ini, saya ingin bawa saudara lebih dalam. Lihat statement ini, tulisan ini. Kita harus memahami, ya, perhatikan baik-baik. Bahwa tidak semua berkat yang kita terima itu adalah jatahnya kita. Kira-kira saudara tersinggung enggak dengar kata-kata ini? Tapi saya berharap Anda bisa menangkap ini firman Allah. Memang cukup keras, cukup gak enak. Tapi jelaskan ayat kedua tadi barusan kita baca. Abraham diberkati sama Tuhan, tujuannya apa? Menjadi berkat, memberkati kembali. Dari kalimat ini kita tahu, kita mesti memahami, kita mesti sadar dan mengerti bahwa ternyata tidak semua berkat yang kita terima dari Tuhan itu jatahnya kita semua. Anda mesti memahami bahwa ketika kita diberkati Tuhan, saudara ketika diberkati, berkat itu memang gak selalu melulu uang. Tapi uang itu bagian dari berkat. Saya pikir kita sepakatlah dengan hal ini. Memang salah satu yang saya soroti adalah berkat, salah satunya adalah uang. Ketika ada diberkati omset saudara tinggi, ekonomi, keuangan saudara jadi luar biasa diberkati. Ingat loh, ketika ada diberkati dengan berkat Tuhan yang macam-macam, salah satu bentuknya adalah uang. Ingat, berkat yang Tuhan kasih sama saudara, itu semuanya bukan jatahnya untuk saudara semua. Ingat, itu Tuhan ada bagian berkat itu. Lihat, perhatikan kalimat ini. Enggak semua untuk kita, tapi ada bagian berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk jadi saluran berkat. Saya mau berhenti di sini dulu supaya Anda memahami. Ya, Anda mesti ngerti, sadar sampai di sini. Bahwa ternyata semua berkat yang Tuhan kasih sama kita, itu bukan semuanya jatahnya untuk kita. Bukan cuma untuk saya. Tapi ada bagian yang memang dari berkat itu yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk disalurkan jadi berkat, memberkati kembali. Dititipkan. Satu contoh, misalnya ini saudara ya, misal. Saya satu kali misalnya ketemu dengan seseorang yang hidupnya diberkati Tuhan luar biasa.
Lalu orang yang diberkati Tuhan luar biasa ngomong gini sama saya, Pak Pendeta Yohanes, saya titip berkat ya sama Pak Yohanes sejumlah uang yang besarnya sekian. Untuk apa ini Pak? Saya tanya, tolong Bapak salurkan berkat dari saya sejumlah sekian ini uang untuk hamba-hamba Tuhan lain yang memerlukan ya Pak Yohanes. Uang itu cuma dititipkan kepada saya. Kalau misalnya, tentu saya berkata terima kasih ya Pak, Bapak jadi saluran berkat buat orang lain. Tapi kemudian misalnya uang yang dititipkan sama Bapak yang diberkati Tuhan kepada saya, lalu saya misalnya ini contoh saudara ya, nggak beneran contoh. Misalnya lalu saya ambil beberapa berkat yang dititipkan sama saya untuk kepentingan pribadi saya. Sejumlah besar uang itu saya ambil sebagian misalnya untuk kepentingan keluarga saya, untuk kepentingan anak-anak saya. Itu namanya saya pencuri berkat. Saya sendiri pencuri berkat, mungkin bukan saudara. Saya ulang saudara ya. Kalau orang titip berkat sama saya sejumlah sekian besar uangnya, ternyata saya gak salurkan sepenuhnya. Saya ambil sebagian, saya ambil beberapa nilai uang itu untuk kepentingan saya. Beli ini. Walaupun dalam tanda kutip saya sendiri adalah seorang hamba Tuhan. Tapi dititipkannya bukan untuk saya kok. Jelas kalimatnya untuk hamba-hamba Tuhan yang memerlukan untuk pelayanan. Tapi saya ambil untuk keperluan keluarga, keperluan saya pribadi. Itu namanya saya ngomong diri saya sendiri. Saya itu namanya pencuri berkat. Ya, pencuri berkat. Makanya ketika kita bicara namanya pencuri berkat, coba Anda lihat ini, screen ini. Pencuri berkat, saya artikan sederhana saja, saya pikir Anda ngerti lah. Pencuri berkat itu adalah seseorang ya yang tidak menyalurkan berkat yang bukan jatahnya, kayak cerita tadi barusan, dan memakainya untuk kepentingan pribadinya. Itu kan yang terjadi saudara di antara kita. Tanpa sadar maafkan saudara ya. Tanpa sadar kita itu seringkali seperti ini. Ya, maafkan seringkali kita itu menjadi pencuri berkatnya Tuhan. Bahwa ternyata semua yang berkat Tuhan kasih kepada kita, itu semuanya bukan jatahnya kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan titipkan untuk apa? Untuk kembali menjadi berkat. Kan firmannya begitu. Alasan Tuhan memberkati saya dan saudara adalah jelas alasannya untuk kita menjadi berkat. Karena memang ada bagian yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk disalurkan menjadi berkat, memberkati orang lain. Kalau kita nggak salurkan, maafkan. Ini namanya kita menjadi pencuri berkat tanpa sadar. Kita itu ternyata menjadi pencuri berkat yang Tuhan kasih sama kita. Karena kita gak salurkan. Karena ada banyak kita menjadi seperti ini. Bukan menjadi penyalur berkat, tapi jadi bendungan berkat. Saya mau tanya sama saudara sekarang. Di antara kita, di antara saudara, di antara dua ini kita menjadi yang mana? Menjadi bendungan berkatkah kita? Atau menjadi saluran berkat dari Tuhan yang menyalurkan? Tuhan titipkan, kita salurkan. Gak semua jatah untuk kita. Ingat ya, perkataan saya dari awal. Tuhan berkati kita. Itu Tuhan punya alasan. Bukan sekedar untuk kemakmuran hidup kita. Makmur puji Tuhan, berkat dari Tuhan. Tapi bukan sekedar untuk itu. Bukan sekedar untuk kemewahan di hidup kita. Supaya bisa beli yang mahal, hidup lebih nyaman. Itu termasuk, tapi bukan cuma itu alasannya. Bukan sekedar kemakmuran memewahkan hidup kita. Tuhan punya alasan supaya ada bagian yang dititipkan. Jadi berkat tersalur kembali. Jangan sampai kita seperti sebutan saya keras menjadi pencuri berkat tanpa kita sadar seperti itu. Tetapi sesungguhnya sebenarnya semua orang itu saya percaya gini. Sebenarnya semua orang itu percaya ya. Orang percaya pada Tuhan itu memiliki kerinduan untuk menjadi berkat. Tetapi tidak semuanya memiliki cukup keberanian untuk melakukannya. Saya berharap mungkin pada bagian kalimat ini termasuk Anda lihat gambar yang saya kasih sama saudara. Sebenarnya semua orang itu memiliki kerinduan, rindu gitu ya. Untuk jadi berkat
Tapi masalahnya di sini, tetapi tidak semuanya yang punya kerinduan itu memiliki cukup keberanian. Saya pakai kata keberanian untuk melakukannya. Coba tanya sama semua orang Kristen, tanya sama semua orang-orang yang kenal sama Yesus. Kamu rindu gak hidupmu jadi berkat? Rindu Pak. Saya rindu Pak Pendeta hidup saya jadi berkat. Cobalah tanya, cobalah survei. Cobalah cek di luar sana setiap orang Kristen yang Anda kenal. Coba Anda tanya. Setiap orang Kristen yang percaya pada Yesus ketika Anda tanya. Pasti kerinduannya sama dengan kita. Bahwa semua orang percaya pada Tuhan. Dia rindu hidupnya jadi berkat. Menjadi penyalur berkat. Tapi rindu saja tidak cukup. Semua orang mengerti menjadi berkat. Kalau orang menabur, orang ngerti pasti akan menuai berkat. Kalau orang mengembalikan milik Tuhan itu kan harus sebetulnya. Orang ngerti itu kok, tapi kenapa orang tidak berani melakukan? Memang gak punya keberanian. Nah sekarang kita belajar begini saudara ya. Kenapa sih orang gak punya keberanian? Karena gak cukup rindu ya. Untuk menjadi penyalur berkat, menjadi berkat yang kata firman Allah. Gak cukup rindu, semuanya rindu. Tapi butuh keberanian untuk melakukannya. Nah saya balik pertanyaannya. Kenapa orang gak berani melakukan? Maaf banyak di antara kita tanpa sadar ini yang terjadi. Gak berani melakukan menjadi berkat. Gak berani menjadi penyalur berkat. Kenapa? Sederhana jawabannya. Karena takut kurang. Coba bilang sama-sama saya. Takut kurang. Lebih keras lagi dari barusan. Walaupun di rumah saudara sendiri gak apa-apa ngomong takut kurang. Ini masalahnya loh, takut kurang. Kenapa kita takut kurang? Kadang-kadang banyak orang Kristen begini ya, bukan takut sama setan. Oh setan dia gak takut. Tapi dia takut kurang, sama setan gak takut. Tapi hidupnya takut kurang. Jangan-jangan, maaf di saudara, yang jadi setan dalam diri seseorang itu bukan setan gitu. Tapi takut kurang jadi setannya. Semuanya takut kurang. Ini kan yang bikin orang gak berani melakukan firman menjadi berkat. Takut kurang. Nanti kalau saya menabur, nanti kalau saya salurkan ini takut kurang. Itu kan alasannya. Takut gak cukup. Pasti saudara sepakat dengan saya. Lawan kata dari kurang itu sama dengan apa saudara? Cukup. Nah makanya untuk kita bisa jadi saluran berkat. Kita itu harus mempunyai iman di hati kita. Atau bahasa yang saya suka sodorkan sama saudara adalah kita harus menghidupi yang namanya rasa cukup. Merasa cukup, punya iman, gak akan kurang tapi cukup. Lawan kata dari kurang itu adalah cukup. Yang membuat kita gak berani melakukan menjadi saluran berkat adalah gini. Nanti saya takut kurang Pak, kalau saya menabur saya tolong dia, nanti saya takut kurang. Setannya kita takut kurang. Karena kita memang ya Yesus itu datang, Yohanes 10 ayat 10 katakan iblis datang itu adalah mencuri berkat kan, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang kata Yesus untuk supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang kasih berkat sama kita, iblis datang untuk mencuri. Makanya seringkali begitu kita dengar kata pencuri berkat, tadi kita sempat belajar kan, nggak sadar kita kadang-kadang jadi pencuri berkat. Nggak jadi penyalur, itu pencuri berkat. Ada bagian yang Tuhan titipkan sama kita. Kita nggak salurkan, itu namanya pencuri berkat. Seringkali dalam pikiran kita dengar kata pencuri berkat, langsung konotasinya apa? S-E-T-A-N, setan. Selalu setan jadi sasaran. Oh pencuri berkat setan. Karena memang Yohanes 10 ayat 10 iblis itu pencuri berkat. Tapi ingat saudara ya, kita pun tanpa sadar kalau kita tidak menyalurkan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Sama saja, sami mawon segorawon kata orang. Kita menjadi apa? Pencuri berkatnya Tuhan, kita gak salurkan kok. Karena gak punya keberanian. Kenapa gak punya keberanian? Ya takut kurang. Kurang lawannya cukup. Makanya untuk kita bisa menjadi saluran berkat, bukan jadi pencuri berkat. Kita harus percaya tentang rasa cukup. Menghidupi, mengimani yang namanya nanti pasti Tuhan cukupkan. Ada banyak orang menjadi penyalur berkat gini. Nanti tunggu kalau kaya. Apakah iya menjadi berkat tunggu kaya dulu? Makanya ada kata ini kan, takut kurang Pak, nanti takut kurang. Saya banyak melihat dan saya mengalami.
Ini kan merema buat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang saya sampaikan sama saudara. Ketika Anda merasa cukup, punya iman cukup, tetap menabur, ya tetap menjadi saluran berkat. Jadi ingat, setiap kali Tuhan kasih berkat, puji Tuhan, haleluya, mengucap syukur. Tapi ingat yang satu ini, langsung yang Tuhan titipkan, salurkan jadi berkat. Jangan lupa itu. Jangan cuma jadi bendungan, kita seringkali lupa ini. Cuma maunya terima berkat, lupa. Ya jadi saluran, jangan lupa ini saudara. Karena orang selalu berkata, oh supaya lebih lagi. Padahal Tuhan cukupkan. Rasa cukup, jadi ini penting saudara ya. Supaya kita gak kurang, kita percaya rasa cukup. Satu contoh ya di Israel. Coba kita buka dulu satu ayat deh. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Filipi 4. Coba sama-sama kita membaca ayat ini deh saudara ya. Filipi 4 di ayat yang ke-19. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya baca ulang, perhatikan kalimatnya. Supaya hidup jadi rema buat setiap kita. Allahku dikatakan akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan, kalimatnya tidak berkata Allahku akan memenuhi keperluanmu. Ada kata segala keperluanmu. Bukan saja memenuhi keperluan kita, tapi memenuhi segala keperluanmu. Memenuhi segala kebutuhanmu. Allahku. Kayaknya lebih akrab kalau saya berkata Bapakku. Allahku kayaknya terlalu jauh gitu. Oh dia berkuasa pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang heran. Tapi saya bawa saudara lebih akrab, lebih dekat. Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluan. Segala yang kita butuh. Jadi macam-macam kebutuhan kita. Macam-macam keperluan kita. Bapa di sorga sanggup menyuplainya. Bapa di sorga sanggup memenuhinya buat kita. Miliki rasa cukup ini, miliki iman ini, yakin dan percaya bahwa Allah kita, Bapa kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Segala itu berarti semuanya yang kita butuh. Apa yang Anda butuh? Kesehatan, dia bisa suplai. Saya butuh modal Pak. Dengan caranya dia sanggup kasih sama saudara. Jangan takut kurang. Jangan punya mentalitas takut kurang. Percaya dia cukup buat kita. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita bisa menghidupi ini. Dan saya kagum. Saya terberkati sekali dengan kalimat berikutnya. Saya baca ulang. Lihat ini ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ada kata menurut kekayaan. Bapa kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Bapa kita sanggup memenuhi keperluan kita menurut kekayaannya. Jadi kenapa kita punya rasa cukup? Karena dia Tuhan yang kaya. Kalau pagi ini Anda memiliki kebutuhan, saudara punya keperluan yang besar. Saudara punya kebutuhan yang tingkat kemustahilannya tinggi. Kayaknya gak bisa terpenuhi Pak Pendeta. Terlalu besar kebutuhan saya. Terlalu sulit tinggi kebutuhan saya. Sebesar, sesulit, semustahil apapun. Dengar saya, kebutuhanmu, keperluanmu. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaannya Bapa di sorga. Dia kaya. Kebutuhanmu gak bisa dibandingkan dan tidak ada apa-apanya dengan kekayaan Bapa yang punya di sorga. Dia sanggup memenuhi segala keperluanmu. Saudara bisa berkata amin. Apalagi kata di situ dan kemuliaannya. Ternyata kata kemuliaannya di sini bicara otoritasnya. Kata kemuliaan di sini bicara kuasanya. Kata kemuliaan di sini bicara kekuatannya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Apa masih takut kurang? Apa masih takut kurang di antara saudara dengan segala kebutuhan saudara? Dia kaya. Kebutuhanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan yang Tuhan punya.
Dan dia berkuasa, punya kuasa itu, punya otoritas itu, punya kekuatan itu untuk menolong kita. Saya berharap dari ayat ini Anda punya rasa cukup. Israel, saya kasih contoh. Mungkin bagian-bagian terakhir dengan waktu yang ada. Lihatlah Israel di padang gurun. Bahwa betul, bahwa sangat ya dan amin. Yes begitu. Bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Lihatlah Israel di padang gurun. Nah, itu negeri yang tiada ada taburannya, nggak ada yang bisa dimakan. Anda kalau ke padang gurun nggak bisa hidup di sana. Makanya pernah ingat yang pernah ke Israel tour Holy Land? Ketika kita pergi ke Danau Galilea, oh nyaman, seneng kita lama-lama di situ. Ketika kita pergi ke Kana, Galilea itu saudara yang kita pergi kemana lagi? Ke Tel Aviv, apalagi kota modern, ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Oh lama-lama kita doa di sana menikmati Tuhan. Kemana lagi saudara ya? Ke tempat-tempat yang lain saudara ya. Ke Bethlehem, ya ke tempat-tempat yang lain. Kita nyaman lama-lama betah. Tapi saya mau tanya, ketika tour leader Anda dari sana bawa saudara ke padang gurun, lewat padang gurun, berhenti busnya. Paling ada keluar bus sebentar, cekrek foto, masuk lagi bus. Kenapa? Gak tahan Anda, gak suka lama-lama di padang gurun. Pikir Israel 40 tahun di padang gurun, muter di sana. Kita saja gak nyaman di sana kok. Gak betah, paling berapa menit cekrek masuk kita. Panasnya minta ampun, suasananya sikonya gak nyaman. Israel 40 tahun di sana. Gak ada orang bisa hidup di padang gurun. Mau makan apa? Gak ada makanan, gak bisa hidup, gandum ditanam. Tapi lihat, Tuhan memenuhi segala keperluan mereka. Dari sorga, dari langit turun mana. Mujizat pemeliharaan Tuhan bukan cuma mana, jangan cuma dilihat dari situ. Gunung batu keluar air. Ketika mereka haus minta air, gunung batu yang paling keras mengeluarkan air. Di sini kita lihat Tuhan itu sanggup mencukupkan. Jangan takut kurang, rasa cukup harus kita hidupi. Kenapa? Tuhan kita berkuasa, Dia mulia, Dia punya kekuatan. Jadi rasa cukup ini kita bisa hidupi kalau kita percaya Yesus Tuhan kita, Dia itu berkuasa. Dia punya kemuliaan, Dia punya otoritas yang sanggup menolong kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Hiduplah dengan rasa cukup. Walaupun tahun sukar, walaupun sedang goncang ekonomimu, hidupi rasa cukup. Ketika kita takut kurang, Anda nggak pernah jadi saluran berkat, cuman jadi bendungan berkat yang mampet di situ. Ayo, kita percaya, ketika setiap kali kita menjadi penyalur berkat, itu berkat terus mengalir, kayak keran dibuka. Dibuka itu terus mengalir, begitu ditutup ya nggak mengalir. Tapi terus mengalir loh. Ini cara Tuhan memberkati, bagaimana berkat sorga turun terus sama kita. Jadi keran, buka terus mengalir. Ya, satu ayat yang terakhir deh buat kita, Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5, sama-sama kita baca. Kita kunci deh dengan ayat terakhir ini buat setiap kita. Sama-sama kita membacanya, 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia gak pernah tinggalkan kita dengan segala kebutuhan kita. Alkitab katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Percaya begini, Dia punya kuasa. Bagian tadi saya ulang sedikit. Segala keperluanmu yang kelihatannya mustahil, tinggi Pak, besar kebutuhan saya. Saya ulang saudara, itu gak ada apa-apa dibanding dengan kekayaannya. Dia sanggup memenuhi segala yang kita butuhkan. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Allah ini. Jangan tunggu jadi saya kaya dulu Pak, baru jadi saluran berkat. Hari ini pun kalau kau punya rasa cukup, Tuhan sanggup mencukupkan aku. Rahasia berkat, memberkati orang lain, berkatnya datang lagi. Kan seperti itu kan. Saya percaya di antara saudara yang mengalami firman yang saya katakan ini, ada berkata amin, mungkin sampai berapa kali Anda berkata amin. Anda akan mengamenkan firman Allah ini karena Anda sudah mengalami. Ayo yang belum mengalami, hidupi rasa cukup. Dia berkuasa.
sanggup memelihara setiap kita.